Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom Bapak Ibu, mari kita mulai ibadah doa kita malam ini. Kita angkat satu pujian, Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Yesus, bahwa Engkau harapan kami dan Padamu saja kami berserah, ya Tuhan Yesus, atas semua yang Kau buat. Hanya Tuhan Yesus yang dalam kehidupan. Dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih ya Tuhan Yesus, benar ya Tuhan bahwa Engkau harapan kami satu-satunya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengizinkan kami untuk mengadakan ibadah doa lagi pada malam hari ini Tuhan, menaikkan segala permohonan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Awal, pertengahan hingga akhir, biarlah kuasa Tuhan yang hadir dalam hati kami dan pikiran kami, supaya kami Tuhan benar-benar untuk menyenangkan Engkau dan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Siapkan hati kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar mengerti dan memahami
keinginan Tuhan dalam kehidupan kami, dan mampukan kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan Yesus, inilah hati kami, kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya Tuhan saja yang menguasai kehidupan kami. Segala roh jahat yang memecahkan pikiran kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini kita akan ambil dari kitab Daniel. Kita akan belajar tentang tokoh ini, bagaimana luar biasa dia mengekspresikan apa yang ada di dalam dirinya. Ada satu quote berkata bahwa sikapmu merupakan ekspresi dari nilai-nilai dan keyakinanmu. Sekali lagi saudara, sikapmu merupakan ekspresi dari nilai-nilai dan keyakinanmu. Dengan kata lain, saudara, apa yang dibangun di dalam hidup kita, apa yang terbentuk di dalam hidup kita, itu akan kelihatan dari sikap-sikap kita. Mari kita belajar dari Daniel. Sikap yang pertama dari Daniel ini, saudara yang dikasihi Tuhan, dia adalah orang yang punya prinsip. Mengapa dikatakan punya prinsip? Di dalam pasal pertama ayat yang ke-8 dikatakan di sana bahwa sebagai seorang tawanan ya saudara, tapi dia tawanan yang spesial karena dia adalah orang, termasuk orang yang terpilih. Dan ketika dia dibawa ke tengah-tengah bangsa yang asing bagi dia, sebagai seorang tawanan, dia diminta untuk memakan makanan-makanan raja. Ya kalau dipikir ini cuma makanan saudara, bukan sesuatu yang besar. Tetapi karena Daniel memang memiliki prinsip, dia tidak mau melakukan itu, memakan makanan raja. Kenapa? Karena bisa jadi makanan-makanan itu adalah makanan-makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhalanya. Dan bagi Daniel, hal itu merupakan dosa. Dan tidak ada kompromi untuk itu. Sekalipun dia tahu itu cuma makanan, saudara yang kasih Tuhan. Jadi kita bisa melihat sikap Daniel yang tegas di sini adalah dia punya prinsip. Saya tahu itu dosa dan saya tidak akan melakukan. Hal yang lain saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bisa temukan di dalam pasalnya yang ke-6. Di sana saudara boleh baca luar biasa kisahnya. Karena sebagai seorang pejabat, dia diharuskan untuk ikut menyembah kepada patung. Tapi sikapnya adalah dia tidak mau. Sekalipun dia harus membayar harga, yaitu dimasukkan ke gua singa. Ya saya pikir sebagai seorang pejabat bisa jadi dia ya oke lah ya, biar kita enak sama-sama gitu kan. Karena saya pejabat, saya harus memberi contoh kepada orang-orang yang saya pimpin, bahwa mungkin sekalipun saya berkeyakinan yang lain, tetapi saya bisa menyesuaikan diri. Nah, ini bisa merupakan satu alasan. Tetapi Daniel tidak melakukan itu. Dia punya prinsip, itu dosa, dan dia tidak mau melakukan. Jadi sikap Daniel ini mungkin bisa saja menjadi satu sikap yang tidak menyenangkan bagi orang lain. Menjadi satu sikap dia dibenci oleh orang lain. Tapi dia tahu itu adalah dosa. Nah, sikap yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, pasalnya ke-5 ayat 17.
Di sana jika saudara baca, saudara akan menemukan bahwa ketika Daniel diminta oleh Raja Belsyazar untuk menjelaskan, menerangkan arti tulisan-tulisan, sebelumnya raja ini sudah berkata, kalau Daniel bisa, raja menjanjikan hadiah-hadiah. Tetapi apa kata Daniel? Tahanlah dahulu hadiahmu, atau kalau bisa kau berikan pada orang lain. Itu sebelum Daniel menjadi pejabat. Sebagai manusia, saudaraku, keinginan untuk naik pada tingkat yang lebih tinggi lagi itu pasti ada. Tetapi Daniel sekali lagi, bukan itu yang menjadi tujuan hidupnya. Jadi dalam bagian ini, Daniel mempunyai sikap kontrol diri. Dia tahu bahwa dia hidup bukan hanya sekedar untuk menjadi kaya, punya kedudukan, punya jabatan. Tidak ada yang salah jika dia menerima hadiah itu. Tetapi sekali lagi, itu bukan fokusnya di dalam hidup ini. Dia tahu bahwa dia hidup untuk memuliakan Tuhan dengan sikapnya. Kontrol dirinya, saudara yang kasih Tuhan, luar biasa. Bahkan ada satu kekayaan, ada satu posisi yang menjanjikan ada di depan matanya. Tapi dengan mudah dia berkata, ya kasihlah pada orang yang lain. Sikap yang luar biasa, saudara yang kasih Tuhan. Yang ketiga, pasal 6 ayat 21. Ketika dia mulai dicari-cari kesalahan, supaya orang-orang pada iri kan, saudara yang kasih Tuhan, sesama pejabat pada iri. Dan akhirnya mereka mulai mencari-cari celah di mana bisa untuk membuat dia menyembah patung. Tapi yang terjadi adalah Daniel sama sekali tidak mau melakukan itu, sekalipun nyawa taruhannya. Dan ketika dia dimasukkan ke gua singa, raja yang sudah temenan gitu ya saudara, merasa sedih sekali dan dia gelisah. Sampai akhirnya pada keesokan harinya, raja tidak sabar dan dia datang ingin mengetahui keadaan dari Daniel ini. Dan ternyata saudaraku, yang terjadi adalah dia masih hidup. Dan raja ini dia tahu bahwa Daniel ini adalah orang yang menyembah Tuhan. Sehingga dia bilang, apakah Tuhanmu yang kau sembah dengan tekun? Nah, ada kata tekun di sini yang memberi arti bahwa penyembahan daripada Daniel ini itu tidak terjadi hanya ketika dia akan menghadapi saat-saat yang genting. Dia tidak berdoa hanya karena dia ada dalam kondisi mepet. Dia tidak berdoa hanya karena dia sedang sakit. Dia tidak berdoa hanya karena dia sedang menghadapi masalah yang sangat besar. Jadi penyembahan itu, berdoa itu dia lakukan dengan tekun, secara konsisten. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, sikap konsisten yang dimiliki oleh Daniel ini, dia tunjukkan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, karena dia hidup di tengah-tengah mereka.
Dan itu tidak berubah, saudara. Tidak berubah, ya kan posisi saya gitu ya. Demi mempertahankan posisi, saya relalah untuk tidak berdoa. Demi ini, demi itu, saya relalah. Saudara yang dikasih Tuhan, Daniel tidak melakukan itu. Dia tetap konsisten. Dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dia tetap berdoa. Ada masalah, tidak ada masalah, dia tetap berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, ini 3 sikap yang luar biasa yang dimiliki oleh Daniel. Dari mana datangnya, saudara? Itu dari nilai-nilai yang terbentuk di dalam hidupnya. Dari mana datangnya nilai-nilai itu? Di dalam pasal yang ke-6 ayat 11, di sana kita akan menemukan bahwa Daniel dengan tekun dan konsisten, dia berdoa setiap hari 3 kali. Bukan doa makan, saudara, tetapi bagaimana dia membangun hubungan dengan Tuhan. Dan saudara tahu, ternyata melalui doa itu Allah memberi nilai-nilai yang luar biasa di dalam diri daripada Daniel ini. Dan itu yang diekspresikan di dalam sikap kehidupannya. Jangan pernah menganggap remeh dengan doa dan waktu yang Tuhan yang Anda berikan. Karena dari sanalah Allah membentuk banyak hal di dalam hidupmu, membangun nilai-nilai yang luar biasa, sehingga Anda akan memiliki sikap yang luar biasa. Nah, saudara, sikapmu adalah ekspresi dari nilai-nilai yang ada dalam dirimu, dan orang lain bisa menilai. Milikilah kehidupan doa yang konsisten. Lakukan itu dengan tekun, karena Allah akan menaruh banyak hal yang besar, yang luar biasa di dalammu, dan itu bisa engkau ekspresikan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun engkau berada. Kau sedang dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Engkau mungkin ada di lingkungan yang dimana mereka tidak begitu sungguh-sungguh di dalam mencari Tuhan. Kalau nilai-nilai dari Allah itu ada di dalam hidupmu, engkau tidak akan berubah hanya karena lingkungan di mana engkau ada. Saudara tahu, emas ketika dia ditaruh di sampah, emas itu tidak pernah berubah menjadi sampah. Emas tetap emas, sekalipun dia ada di tengah-tengah sampah. Sekali lagi, bangunlah nilai-nilai yang baik di dalam hidupmu, karena itu yang akan membentuk sikapmu dan kehidupan. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari berdoa bersama saya. Haleluya. Bapa yang maha baik, kami percaya Tuhan, Engkau mau melakukan banyak hal di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bukan kebetulan kami dipanggil oleh Engkau menjadi anak-Mu, menjadi milik. Kami mohon kepadamu Tuhan, beri kami kecintaan yang besar untuk berdoa. Karena dari sanalah Tuhan, kami boleh membangun nilai-nilai yang baik dalam hidup ini. Sehingga ya Tuhan, sikap yang kami miliki adalah sikap kerajaan Allah, di mana banyak orang akan melihat, menilai, dan itu menjadi penentu apakah mereka akan memuliakan Engkau atau mereka akan menghujat Engkau. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Banyak godaan, banyak tantangan yang kami hadapi untuk hal itu, tetapi kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang lebih besar dari semua itu.
Bantulah kami Tuhan untuk dapat membangun sikap-sikap yang baik, sikap-sikap yang benar, sikap-sikap yang memuliakan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Berdoa bagi jemaat dimanapun mereka berada ya Tuhan. Mungkin hari-hari ini mereka sedang menghadapi masa-masa sulit. Mungkin hari ini mereka sedang menghadapi banyak godaan. Mungkin hari-hari ini mereka banyak menghadapi dilema-dilema di hidupnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah setiap firman yang sudah mereka dengar itu akan membangunkan nilai-nilai yang baik dalam hidup mereka, sehingga mereka bisa mengambil sikap yang benar dan melewati setiap kesulitan-kesulitan itu dengan baik. Tuhan tolong. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati dimanapun mereka berada. Berkati ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya kuasa firman-Mu itu bekerja di antara kami. Di dalam nama Yesus yang saat ini merasakan lemah tubuhnya, kami berdoa, biarlah kekuatan dan kuasa dari firman Tuhan bekerja atasnya. Dan dia boleh kembali sehat. Dia boleh kembali kuat. Dia boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Kami berdoa, mungkin ada yang lemah imannya. Tuhan, kami berdoa memohon di dalam nama Yesus, Engkaulah sumber kekuatan. Engkau menyegarkan jiwanya. Terima kasih banyak Tuhan. Sepenuhnya Tuhan kami serahkan setiap jemaat Fajar Baru ini ke dalam tangan Tuhan. Tolong ya Allah, biar kami tidak hanya sekedar hidup di dunia ini, tetapi benar-benar Tuhan, kami menjadi alat-alat Tuhan yang mengambil andil untuk pekerjaan kerajaan surga, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan, nama Tuhan semakin dikenal. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Segala permohonan kita di hadapan Tuhan, mari kita angkat pujian. Bapa sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir
yang tiada pernah berhenti. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yesus, di atas kerajaan surga kami kembali menyebut nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus atas semua kasih-Mu sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Gembala kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati Ibu Gembala kami ya Tuhan, baik kesehatannya Tuhan, segala aktivitasnya Tuhan. Engkau ya Tuhan yang memberkati keluarganya Tuhan, sampai cucu-cucunya. Engkau Tuhan Yesus yang selalu memberkati. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk wakil Ibu Gembala kami, itu Bapak Rahmat Tuhan. Engkau yang memberkati kesehatan Pak Rahmat ya Tuhan. Engkau yang memberkati keluarganya ya Tuhan. Engkau juga yang memberkati pekerjaannya ya Bapak Tuhan Yesus, dan segala majelis yang ada di GSC Fajar Baru ya Tuhan. Kami mohon tuntunan Tuhan, Engkau persatukan hati mereka Tuhan, supaya benar-benar janji-Mu digenapi ya Tuhan, supaya apa yang Engkau kehendaki Tuhan dapat dilaksanakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk keluarga GSC Fajar Baru ya Tuhan Yesus. Di masa-masa pandemi seperti ini ya Tuhan, kuatkan selalu iman kami Tuhan. Engkau yang selalu menopang kami ya Tuhan Yesus. Engkau selalu yang berkehendak dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk kepala negara kami Tuhan, dari presiden sampai ke RT RW Tuhan Yesus, dari pimpinan teratas sampai terbawah Tuhan Yesus. Engkau yang pimpin supaya negara kami ini Tuhan benar-benar dalam pimpinan Tuhan, dan mereka melakukan tugas sesuai dengan yang Engkau hendaki Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan kenyamanan dan kedamaian, kesejahteraan dalam Indonesia kami ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, inilah permohonan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat para orang sakit dimanapun mereka berada malam ini Bapak. Engkau berkati mereka Bapak, Engkau sembuhkan mereka Bapak. Kami percaya kuasa-Mu Bapak. Ya Bapak ya Tuhanku, kami juga berdoa buat para medis. Engkau jamah mereka Bapak, Engkau berkati mereka Bapak. Segala pekerjaan Engkau berikan kepada mereka Bapak, agar mereka baik-baik dan sehat selalu, dan bisa menyembuhkan dan campur tangan-Mu untuk menyembuhkan mereka semua. Terima kasih Bapak, kasih-Mu sangat luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Haleluya. Ya